Novel Asam Manis Stella, episode 38. Dari pernikahan yang pertama, ayah memiliki 2 anak, abangku Dennis dan aku. Kami telah terpisahkan semenjak kecil. Saat mama kandungku meninggal, ayah membawa abangku dan aku diadopsi oleh keluarga papa dan mama. Sejak 3 bulan, aku telah diasuh mereka hingga aku besar sekarang. Percakapan sore ini dengan ayah membuka pikiranku akan hal keberagaman. Karena secara lahiriah, aku berasal dari keluarga besar dan terpandang. Namun, mereka berbeda keyakinan dengan papa dan mama. Secara tidak langsung menyadarkanku tentang perbedaan kami. Beberapa hari telah dilalui. Aku mulai merasakan sesuatu yang beda dan asing. Mereka bersikap baik padaku, namun tidak sesuai dengan hatiku. Setiap hari aku memikirkan mama dan papa di Jakarta. Ayah menawarkanku masuk PNS di Jember, tapi aku masih berpikir panjang dan aku masih ragu. Aku merasa kedatanganku membuat keluarga mereka tidak nyaman. Mungkin aku telah mengganggu mereka. Abangku sesekali datang menjengukku. Dia akan menikah dengan wanita pilihannya, seorang perawat di Jember. Aku yang mulai tak nyaman, rasanya ingin pergi dan kembali ke Jakarta. Aku mencoba menelpon mama. Aku sampaikan keinginanku untuk pulang, dan mama menyuruhku segera pulang. Ya, aku sudah mendapat pekerjaan di Jakarta. Sepertinya aku harus kembali ke Jakarta besok. Kenapa tiba-tiba perginya? Kamu bilang mau cari kerjaan di sini, mau menetap di sini saja. Ayah mulai bertanya-tanya. Iya, tapi sebelumnya aku pun melamar pekerjaan di Jakarta, dan mereka mengundangku untuk interview. Dengan berbagai cara, aku membuat alasan agar aku bisa keluar dari rumah itu. Dan ayah pun tak bisa melarangku, karena dia pun tahu dengan sikap kerasku. Ibu bunga pun besoknya membelikan oleh-oleh untuk dibawa pulang. Aku pun tak mau merebut kebahagiaan keluarga mereka. Aku sudah punya keluargaku sendiri. Ada mama dan papa yang sudah menantikanku pulang. Mereka yang mendoakanku siang malam. Dan sepertinya aku pun tak cocok tinggal di Jember. Kulitku semakin coklat seperti tak terurus. Niatku sudah bulat. Aku akan menetap di sini dan akan pulang ke Jakarta. Mendengar telepon dariku kalau lusa akan pulang, memang sangat senang sekali. Papa apalagi. Mereka merindukanku dan menantikanku pulang. Aku pun tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku lebih nyaman tinggal bersama mama dan papa. Mereka pasti kesepian di rumah, tak ada anaknya. Malam ini rasanya ingin menulis, namun aku merasa enggan membuka diariku. Sambil merebahkan badan, aku mulai membayangkan kegiatan yang nanti akan kulakukan sesampainya di Jakarta. Sepertinya aku akan mengirim CV-ku lagi melalui online. Dan target bulan depan memang sudah bekerja lagi di tempat baru. Temanku juga sempat menawarkanku menjadi instruktur sistem, bukan sebagai karyawan namun sebagai freelance. Ku bilang mau pikir-pikir dahulu dan diskusi ke mama papa. Namun, sepertinya sementara tawaran itu akan aku ambil, sambil tetap mengirimkan CV ke beberapa perusahaan yang ku mau. Malam kian larut, Stella pun mulai memejamkan matanya dan tertidur pula sampai pagi. Keesokan paginya, Stella bangun lebih awal dan berniat jogging pagi ini. Di depan rumah ada adikku Jerry yang sedang bermain bola. Dia menyapaku dan kami
pun ngobrol-ngobrol sebentar. Jerry welcome kepadaku dan dia menganggapku sebagai kakaknya. Walaupun kami baru sekali bertemu, namun serasa ada kedekatan antara kami. Aku pun senang karena sebelumnya kupikir aku anak terakhir dan tidak punya adik. Tapi ternyata keluargaku banyak. Hanya saja memang butuh waktu bagi kami bisa sedekat seperti mama dan papa. Masih ada rasa sungkan dalam hati. Kakak mau jogging? Mau aku temani gak? Tanya Jerry semangat. Kamu mau jogging juga, Jer? Ayo kalau mau temani kakak, kita jalan sekarang. Jerry pun langsung mengambil sepatunya dan memakainya. Ayo kak, nanti aku tunjukkan tempat bagus. Stella sangat bersemangat dan langsung mengikuti langkah Jerry dari belakang. Sepanjang jalan, Jerry bercerita apa saja. Mulai dari kebiasaan mereka sewaktu pagi, lalu berdoa sewaktu malam. Aktivitas yang memang tidak pernah ditinggalkan. Stella merasakan kebersamaan mereka memang sangat dekat satu sama lain. Jerry anak yang penuh semangat dan cerdas. Adikku yang satu itu haus akan informasi dan ilmu. Aku pun belajar darinya. Tak terasa 1 jam kami jogging menyusuri persawahan dan sesekali duduk di pinggir jalan yang memang terlihat sepi. Jerry mengajakku kembali ke rumah dan kami pun pulang. Jerry tidak pernah memandangku beda. Dia tetap menganggapku sebagai kakaknya. Kami bercerita hingga sampai di rumah. Dan rupanya ayah sudah menungguku di depan rumah. Ayah sempat khawatir karena aku lama sekali keluar rumah. Rupanya ada Jerry. Ayah kira kamu sendiri, ternyata sama Jerry. Iya ya, tadi Jerry menemaniku jogging. Sambil tersenyum tipis, Stella masuk ke dalam rumah dan pergi menuju kamar mandi. Hari itu Stella seharian membuka laptopnya dan menulis. Entah apa saja yang ditulisnya. Ayah dan ibu Bunga pergi keluar, sedangkan adik-adik Stella berangkat ke sekolah. Tinggal nenek yang berdiam di rumah karena memang usianya yang sudah lanjut. Sesekali nenek memanggilku dan mengajak ngobrol, dan setelahnya aku melanjutkan tulisanku lagi. Sampai jam 11:30 siang, ayah pulang dan bersiap-siap makan siang. Ayah harus pantang makanan manis karena dirinya mengidap diabetes. Ayah juga tak pernah ketinggalan berolahraga di kantornya setiap pagi. Pola hidup sehat yang memang harus dilakukan ayah sebelum pensiunnya yang masih sekitar 7 tahun lagi. Stel, ayo makan bareng. Ayah memanggilku dan mengajak makan bersama. Aku pun menghampiri ayah yang sudah duduk di meja makan. Sambil bercerita ini itu, ayah berusaha mencairkan suasana. Aku masih berusaha untuk mencari informasi tentang keluarga almarhum mama. Namun ayah tidak bercerita banyak dan tidak memberitahu keberadaan mereka saat ini. Hatiku masih diselimuti rasa penasaran yang amat sangat. Rasanya masih ingin mencari tahu keberadaan mereka. Tapi sepertinya ayah enggan menceritakannya. Seolah menutupi sesuatu dariku. Aku pernah bertanya ke Bang Denis, namun dia pun tak tahu. Entah memang dia pun merahasiakannya atau tidak tahu soal itu. Karena saat mama meninggal, abangku pun masih kecil sekali. Selesai makan siang, ayah pergi lagi ke kantornya. Aku pun kembali ke kamar dan mulai packing. Besok kereta ke Jakarta berangkat jam 9 pagi. Menghabiskan waktu. Aku pulang, langsung melanjutkan tulisanku. Ada banyak cerita sepanjang perjalanan. Dan selama berada di kota ini, mungkin suatu saat akan kuingat dan membayangkannya kembali. Bersambung.